Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin, amma ba'du. Apa kabar Ibu Bapak sekalian? Alhamdulillah. Luar biasa. Udah ada yang praktikan bi khair katanya. Luar biasa ini. Karena itu layak kita syukuri dan mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat. Ya, hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita. Doa keberkahan dan rahmat untuk Nabi besar kita, pimpinan dan junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya karena bersungguh-sungguh untuk memahami agama ini, lalu kita menjalankan sebagaimana yang beliau ajarkan, sehingga nanti mudah-mudahan ya kita dapat syafaat beliau di hari akhirat kelak. Amin. Amin. Ibu Bapak yang kami hormati, kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita hari ini. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita lanjutkan lagi ya pelajaran kita. Terakhir kemarin kita membahas tanmiyatul mufrodat. Masih ingat apa maknanya tanmiyatul mufrodat? Pengembangan kosakata. Ya, baik. Kosakata yang kita kembangkan pada pembahasan kita sebelumnya itu adalah dari ungkapan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kita pakai ciri yang pertama, di situ ada ro, ha, mim, 3 huruf dasarnya. Lalu kita lihat ya, ciri yang kedua bahasa Arab, perubahan bentuk. Ya. Perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Ro, ha, mim bisa berubah menjadi rohima, bisa berubah menjadi yarhamu, bisa juga berubah menjadi rohmah. Bisa juga berubah menjadi Rahman, bisa juga menjadi Rahim. Itu ciri bahasa Arab yang kedua yang kita sudah pelajari, yaitu dari 3 huruf dasar itu bisa berkembang menjadi beberapa bentuk lagi. Yang di sini ada Rohima, bentuk 1, bisa kita cirikan dari bunyinya. Kemudian Yarhamu, ini bentuk 2, bisa kita cirikan. Ya, kemudian Rohmah, bentuk 3, bisa juga kita cirikan. Ya. Prinsipnya nanti ibu-ibu bapak sekalian, ini mana bentuk 1, mana bentuk 2, mana bentuk 3-nya akan diberitahukan. Sehingga ibu bapak tidak perlu terlalu khawatir, wah Pak Guru saya belum ingat ciri-cirinya. Tidak apa-apa. Yang penting nanti ketika diberitahukan, kami menginformasikan bahwa ini adalah bentuk 1-nya, itu mohon diingat. Akan tapi akan lebih bagus lagi. Oh iya, itu bentuk 1-nya. Dan kita lihat cirinya itu bisa menguatkan kita. Rahimah, yarhamu, dan rohmah. Ya, selain bisa berubah menjadi Rahman, selain bisa berubah menjadi Rahim, kata ini juga dengan modal yang sama, rohamim, ini juga bisa berkembang menjadi marhum. Ya, bisa berkembang menjadi marhum. Ya, pada ciri yang sebelumnya kita pernah mengkaji juga bahwa almarhum ini kalau dihilangkan alif lamnya maka ada mim di awalnya gitu. Kemudian ada waw sebelum akhir. Sebelumnya kita pernah mencoba mengungkapkan apa makna kalau cirinya demikian, yaitu bermakna di atau bermakna ada makna pasifnya. Itu. Kemudian dengan modal yang sama kita coba lihat berikutnya kata-kata dan ungkapan yang menggunakan 3 huruf dasar tersebut. Yang pertama di sini ada yarhamukallah. Ya, di sini ada yarhamukallah. Nah, kemudian berikutnya kita juga menemukan ada dalam bahasa Arab yarhamukillah. Jadi ada perubahan bentuk yang tadi ada yarhamuka kemudian menjadi yarhamuki. Untuk mengenangnya kita punya dalam bahasa Indonesia ada putra dan ada putri. Itu dia untuk yarhamuka dengan yarhamuki. Nah, berikut mari kita perhatikan, ini sudah menjadi biasa dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita mengucap salam. Coba dibaca Ibu Bapak sekalian.
Assalamualaikum Ya. warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau dijawab apa jawabannya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi. baik. Jadi kalau dijawab waalaikumsalam warahmatullah. Ya, kita perhatikan di sini. Tuh, ada kata baru di sini. Ya, kita perhatikan yang berwarna biru. Ya, yang berwarna biru dalam bahasa Arab apa bacanya? Salam. Assalam. Ya, bagus. Assalam. Ini kelihatannya perbedaan ya, ada perbedaan warna ya, karena perbedaan tempat. Yang berwarna biru, betul ya, saya menyebutnya biru, apa? Dalam bahasa Arab. Assalam. Ada yang melihatnya warahmatu yang biru, ada yang melihatnya assalamu. Kalau di perangkat saya, yang saya lihat biru ini assalamu. Assalam. Iya, baik. Ini. Kalau warahmatu di tempat saya warnanya hitam. 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 Di sini biru, Pak. Di buku biru, Pak Guru. Ya, itu artinya kita mendua dan kita artinya nggak kompak. Iya, iya. Kita nggak kompak nih, dan ini salah satu yang bisa menghalangi kesuksesan maksimal adalah ketika kita tidak kompak. Teman-teman melihat ke mungkin ya karena memang perangkatnya kecil kali ya, jadi nggak nyaman ya, nggak nyaman. Ya, jadi lihat ya, kalau kami yang menjadi rujukan ya, yang di layar ya, yang di layar, bukan yang di buku, gitu ya. Ya, ada assalamu di situ. Kemudian dalam bahasa Indonesia ada maknanya apa? Keselamatan, kedamaian. Kedamaian. Keselamatan atau kedamaian. Ya, sudah kita pelajari sebelumnya. Lalu berikutnya ada di sini ada ungkapan alaikum warahmatullah. Gitu ya, itu dalam bahasa Arabnya ada alaikum warahmatullah. Kamu sekalian. Ya, dalam bahasa Indonesia ada dan rahmat Allah bagimu. Apa bahasa Indonesianya? Dan rahmat Allah bagimu. Iya, bagus. Nih coba kita tebak-tebak ya. Coba kita tebak-tebak. Iya. Ini urutan bahasa Arab sekali lagi Ibu Bapak sekalian. Urutannya ketika dipahami. Udah habis. Ya, kita coba tebak ya. Kita coba tebak. Ini Arabnya yang di atas, kemudian Indonesianya yang di bawah. Indonesia yang di bawah. Kita coba tebak kira-kira padanannya itu yang mana itu. Kenapa perlu begitu? Karena urutan dalam bahasa Indonesia kalau dipahami kemudian diungkapkan kembali ke dalam bahasa Indonesia itu belum tentu sama urutannya. Ya, belum tentu sama urutannya. Kita lihat di sini. Dan rahmat Allah bagimu, itu ya. Rahmat Allah bagimu. Ini yang Allah yang mana nih? Kalau Indonesianya Allah, bahasa Arabnya yang mana? Paling belakang. Yang paling belakang. Apa itu? Allah. Sama ya. Ini sama, itu mudah nih. Ini serapan ya, sudah terserap. Oke, baik. Lalu di sini ada rahmat. Oke, rahmat sudah jadi bahasa Indonesia juga. Dalam bahasa Arabnya yang mana? Warahmatu. Rahmatu atau warahmatu? Rahmatu. Ingat ya ilmu kita sebelumnya, satu rangkaian belum tentu satu kata, gitu ya. Satu rangkaian belum tentu satu kata. Jadi ini udah diserap ini. Dalam bahasa Arabnya ada rahmatu, masuk bahasa Indonesia jadi rahmat. Oke. Kalau begitu nih, wa-nya yang mana nih? Kedan atau bagimu? Dan. Oke, bagus ya. Jadi ada dan. Di mana letak dannya? Di mana letak wawunya? Letak wa-nya? Di awal apa di tengah? Di tengah. Baik. Jadi kita punya ilmu ya. Kita punya ilmu kalau wa-nya ada di tengah kalimat itu juga maknanya dan gitu ya. Jadi nanti beda ceritanya ya. Beda ceritanya kalau uaknya di awal atau kalau uaknya di akhir. Ingat nasib iya sebelumnya? Ingat nasib iya? Ya, kalau apa gimana? Nasib iya terkait dengan posisi. Kalau ya kalau titik dua kalau ya di depan tuh jadi ini
jadi inian ya Pak. Apa tuh Apa? kata sifat ya? Wih, bagus. Yang lain apa yang diingat? Ya, kalau di depan. Bentuk sekarang. Bentuk sekarang. Oh, sekarang. Iya, bentuk sekarang. Bentuk berapa itu? Bentuk Ya, di dua. depan. Dua. Oke, bagus. Kalau ya di akhir. Muzakkar. Muzakkar. Yang lain, kalau ya di akhir. Jamak kali. Bentuk Iya, jamak. bagus. Kalau yang lain, ya di akhir. Iya, jamak. Jadi saya juga. Yang Saya terlupakan Domir. adalah Saya. betul. Domir. Pak Nurmansah keren. Ilmu tinggi dibawa ke kelas rendah. Domir. Aduh, luar biasa. Kita baca buku, Pak. Ustaz. Iya, tapi harus Ada di ingat dong. Harus ingat dong. Kita kan ekonomi sulit. Ada di nomor 1, Ustaz. Iya, Itu, Ustaz. betul. Ciri-ciri Bapak khusus ada di mau nomor 1 itu. pinter. Betul itu. Bapak udah pinter itu ya. Betul itu. Tapi kita belum nyampe ke situ. Kita belum nyampe ke situ. Yang kadang-kadang jadi nggak simpati ini sama orang-orang yang sedang berjuang. Oh, Kita maaf, baru Ustaz. berjuang memahami maaf, Guru. satu. Maaf, Pak Guru. Pak Nurmansah udah kasih 5. Kasih 5. Ini ya. Cocoknya, maka itu cocoknya udah tingkat tinggi nih Pak Nurmansah. Cocoknya. Oke, kita lanjut ya. Itu jadi ilmu baru bahwa kalau ada wa di tengah-tengah ya, di tengah antar kata itu bisa bermakna dan. Apa yang tersisa nih? Alaikum. Alaikum. Yang tersisa adalah alaikum. Berarti mana pasangannya alaikum? Bagimu. Oke, bagus. Bagimu. Ya, bagimu. Nah, coba di sini kan ada bagi dan ada mu. Ibu Bapak masih ingat tanda mu apa? Tanda mu? Kum. Enggak. Iya, betul. Kak. Teka sebelumnya ilmu kita di sini adalah untuk mu itu belum kum tapi ka. Ada kaf ya. Ada kaf. Karena ada kaf kan sebelumnya namamu. Masih ingat namamu apa? Ya. Ismuka. Apa namamu? Ismuk. Ismuk di pelajaran kita sebelumnya. Semoga Allah merahmatimu. Apa? Namamu, ismu. Apa sebelumnya? Yarham. Semoga Allah merahmatimu. Yarhamukallah. Iya, baik. Itu ada yarhamuka Allah. Ada kapnya. Nah, di sini juga ada kapnya. Berarti ini yang belum, ini adalah bagi. Oke, kalau kaf itu jadinya kum di sini, jadinya kum itu ada dari mu itu ada mu, maka di sini ada bagi. Berarti yang mana kira-kira yang bermakna bagi? Ala ya. Ala ini bisa bermakna bagi. Jadi ala ini bisa bermakna bagi. Nah, coba kita lihat apa yang kita dapatkan hari ini. Assalamu apa maknanya? Keselamatan. Ya. Ala apa maknanya? Bagi. Ala apa? Bagi. Kemudian kum? Kamu. Bagimu. Ya, enggak, bagi mah enggak, kum aja. Mu. Kemudian wa dan kemudian rahmah. Rahmat. Ya, kemudian Allah. Ya, ini bagus ini. Pak Guru mau nanya Pak Guru. Oke, itu dia dari assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Sama juga tadi terdengar misalnya kalian. Nah, kalau kita mengatakan kalian itu begini ceritanya. Orang Indonesia kan bentuk tunggal dan bentuk jamak kan nggak berbeda ya. Iya, termasuk orang Indonesia kalau mengatakan kamu, itu apakah itu selalu berarti satu kalau kita mengatakan kamu? Enggak. Bisa banyak. Bisa banyak, Pak Guru. Namanya juga orang Indonesia. Ya. Bisa jamak. Ya. Suka-suka. Orang Indonesia kan begitu. Maka nanti kalau kemudian ada yang begitu karena pernah belajar kum, dia taunya kalian, kemudian harus pakai kalian, ya itu bentar dulu nih, sabar, pelan-pelan, namanya juga kita pantas ya, pemahaman terbatas. Ya, yang terpenting ada dua ini yang ingin saya wanti-wanti kepada ibu bapak sekalian. Yang pertama adalah wa, ini kecil memang,
tapi sering menjadi ganjalan. Apa yang pertama? Wa, kalau dia berada di posisi antara kata, dia bisa bermakna dan. Ya. Bahasa Indonesia dan itu kata apa, Ibu Bapak sekalian? Sambung. Kata sambung. Karena itu nanti kalau dia di awal, ya, kalau di awal atau di akhir beda cerita. Karena kalau dia di awal kan berarti dia nggak nyambungin. Ya, kan putus sebelumnya. Begitu kalau di akhir juga berarti dia nggak nyambung. Karena posisinya kemudian bukan di antara kata, berarti dia tidak menyambung antar kata, berarti dia tidak dimaknai dengan dan. Gitu ya. Soalnya apa, Bu, Bapak? Kalau semua wa itu bermakna dan, berarti wawa artinya apa? Dan. Nah, jadi dandan. Belum apa ya? Ayo belajar, entar mau wawa dulu. Apaan mau wawa dulu? Mau dandan dulu. Oke, kemudian berikutnya kata alai. Alai itu kalau dia bersambung dengan kata lain, alai nanti itu. Alaikum, alaika, alaihi dan seterusnya kan. Tetapi kalau dia terpisah, tertulis terpisah, dia ala saja. Dia ditulis ala saja. Itu bisa bermakna apa di sini? Atas. Bagi. Nih kalau terus diteruskan nanti cara seperti ini, kasihan ini teman-teman yang baru belajar bahasa Arab, terombang-ambing ini antara gurunya yang ngurusin orang awam dengan murid-muridnya sudah jadi orang pintar. Saya mau ngikutin yang mana ini gitu. Kalau saya ikutin orang pintar kan ingin jadi orang pintar. Tapi kalau saya ingin ikut gurunya, ya gurunya masih guru orang awam gimana? Tapi kan guru. Oke, kita lanjutkan Ibu Bapak sekalian. Kita lanjutkan Ibu Bapak sekalian. Itu dia dari ungkapan yang sering populer, Assalamu alaikum warahmatullahi. Oke. Kita lanjutkan berikutnya. Yang di dalamnya ada ini ya. Ini fokus perhatian kita itu di rahmah. Ada ro, ada ha, ada mim. Nah, begitu berikutnya. Ini kan sudah jadi bahasa Indonesia juga. Abdurrahman almarhum. Ya, Abdurrahman almarhum. Ada yang masih ingat apa makna nama ini sebelumnya? Abdurrahman? Hamba yang maha pengasih, yang maha penyayang. Siapa yang penyayang? Hamba yang disayang. Allah. Allah. Berarti Allah. Abdurrahman bermakna hamba yang disayang Allah. Hamba yang disayang. Abdurrahman sebelumnya hamba Allah yang penyayang. Yang disayang. Oh, hamba Allah yang penyayang. Hambanya yang maha penyayang. Bukan hambanya, Allahnya. Allahnya. Ar-Rahman itu kan ke Allah. Iya. Jadi yang penyayang itu Allahnya. Jadi hamba Abdurrahman, hamba, kalau kita maknanya kalau diperpanjang itu hamba dari Ar-Rahman. Gitu. Hamba Allah hamba dari Ar-Rahman. Hamba dari Allah yang maha penyayang. Itu untuk Abdurrahman. Tapi kita yang penting Ar-Rahmannya sudah paham ya. Abdunya apa abdu? Hamba. Sama aja nanti kalau jadi abdi kan. Jadi abdi sama gitu. Sama juga nanti kalau dapatnya abda. Abdallah sama. Abdillah sama. Abdullah sama juga. Abdurrahman itu juga maknanya sama. Almarhum. Almarhum apa maknanya? Yang dirahmati. Yang dirahmati. Dan ini adalah untuk doa. Yang dirahmati. Itu dia Abdurrahman almarhum. Itu ada dua kata di sini yang sama-sama berasal dari 3 huruf dasar yang sama, yaitu ro, ha, mim. Bahasa Arab adalah bahasa yang mengenal perbedaan antara muzakkar dan muannas. Ya. Muzakkar muannas ini bisa merujuk ke jenis kelamin kalau itu manusia, ya bisa. Tetapi dia kalau bukan manusia itu dia tidak merujuk ke jenis kelamin tapi jenis kata. Jadi ada jenis kata yang muzakkar, ada kata yang muzakkar, ada kata yang muannas. Bukan berarti bahwa ada kata yang laki-laki, ada kata yang perempuan, tidak. Tapi itu jenis kata. Sehingga tadi kalau Abdurrahman itu pasangannya almarhum. Ya, Abdurrahman almarhum. Kalau Siti Laila menjadi
Almarhumah. Ya, ini kalau dalam bahasa Indonesia kan nggak beda itu. Kalau kita sebut namanya misalnya Bu Ratnawati, kalau di absen jawabnya apa Bu Ratna? Hadir Pak Guru. Nah, hadir jawabannya. Pak Humaidi kalau di absen jawabannya apa? Cicing wae Pak Humaidi. Pak Humaidi. Pak Muhammad Syukri kalau di absen. Hadir. Hadir tuh sama itu. Ya. Tuan dan nyonya dalam bahasa Indonesia sama-sama hadir. Tapi kalau dalam bahasa Arab tentu karena Pak Muhammad Syukri ini Muslim, hadir cocok. Tapi kalau Bu Ratnawati karena Muslimah, cocoknya hadirah. Cocoknya hadirah. Tapi kalau bahasa Indonesia kan nggak dibedakan ya. Antara yang mudzakkar dan muannas itu bentuk katanya sama. Ya, bentuk katanya sama. Sehingga ada almarhum dengan ada almarhum. Itu dia, Ibu Bapak. Kita memahami kata-kata yang ada ro, ha, mimnya. Nah, ini tambah lagi nih. Silakan dibaca sama-sama. Birahmatika ya Rahman ya Rahim. Ya, bagus. Apa yang baru di situ? Matika. Bukan. Yang baru adalah ya. Yang baru adalah ya. Kalau yang tadi yang disebut itu tidak baru itu. Ayo, gimana kita untuk memahami bahwa itu tidak baru? Kita pakai ilmu rangkaian kereta api. Ya, kita pakai ilmu rangkaian kereta api. Lihat di sini ada berapa potong rangkaian katanya? 3. Ada yang melihat 3. Terus yang lain? 5. Ada yang melihat 5, yang lain? 3 ya. Ada 3 yang melihat 3, ada yang melihat 5. Yang lain? 7. 7, bagus. Yang lain? 2, 3, 4, 5. 4, bagus. Yang lain? Ada yang kurang dari 3? 5, 6. Ada yang lebih dari 7? 10. Oke, bagus. 10. Yang lain? Sekarang mari kita lihat ya. Kita itu ya, kita perbarui lagi kesepakatan kita. Yang kita lihat sebagai rangkaian kata itu adalah ketika ada jarak yang relatif jauh. Gitu ya, relatif jauh. Sehingga ketika bi itu tadi Bu Uis motongnya di bi itu kan nggak ada spasinya dengan ro. Ya, itu kan nggak ada spasinya. Kemudian tadi ketika ada yang ini ya sempat berpikir ro dengan h ini dipisah, ro dengan h ini kan hampir nggak ada jaraknya itu. Dekat banget itu. Sehingga Ibu Bapak sekalian ya, Ibu Bapak sekalian, ini satu rangkaian. Satu rangkaian. Nah, lalu berikutnya, tadi yang hitungnya sedikit, yang hitungnya kecil, mari kita lihat. Bukankah jarak antara kaf dengan ya itu relatif jauh? Begitu juga antara alif dengan ro, bukankah itu relatif jauh? Ibu Bapak sekalian? Iya. Terutama tadi yang menggabung antara ya dengan Rahman. Coba dilihat nih. Antara ya dengan Rahman ini. Coba dilihat itu. Ya, sendiri. Tuh, kan gitu. Sehingga ya itu sendiri, itu satu rangkaian sendiri itu. Nah, ini juga begini. Ini juga begini. Jadi berapa itu jaraknya? Yang berjarak relatif jauh itu 1, 2, 3, 4. Ada 4. Yang jaraknya relatif jauh itu ada 4. Gitu ya. Sehingga kalau dilihatnya ada berapa rangkaian? Rangkaian pertama adalah birahmatika, rangkaian kedua adalah ya, rangkaian ketiga adalah Rahman, rangkaian keempat adalah ya, kemudian rangkaian kelima adalah Rahim.
Nah, sekarang Ibu Bapak sekalian, setelah kita sepakat bahwa ini terdiri dari 5 rangkaian, ya, terdiri 5 rangkaian, maka kemudian kita pakai ilmu kita berikutnya. Belum tentu itu adalah 5 kata, ya. Walaupun ini terdiri dari 5 rangkaian, belum tentu itu ada 5 kata. Coba Ibu Bapak berdasarkan ilmu yang sudah bisa dipahami, rangkaian keberapa yang lebih dari 1 kata? Sama. Ya, bagus. Yang pertama itu ada berapa kata di rangkaian pertama? 3. Ada 3, baik. 3. Apa yang pertama? B. Oke. Yang kedua? Rahmat. Oke. Yang ketiga? Oke, bagus. Dan ini Ibu Bapak, nanti Ibu Bapak ini kelihatannya kecil, tapi terkadang ini bagi kita, kalau kita tidak teliti, ini bisa memperlambat kita dalam memahami. Tulisan bahasa Arab, itu tadi kasusnya antara ala dan alai, itu juga tadi kami sampaikan bahwa tulisan bahasa Arab itu bisa beda ketika dia bersambung dan ketika dia tidak disambung. Ya, kalau B ini tidak ada persoalan, kemudian ini K seperti biasa. Coba kalau rohmah, rohmati, ketika dia ditulis sendiri, apakah sama seperti ketika dia tulis bersambung di sini? Sama atau beda? Beda. Itu dia. Coba kalau Ibu Bapak cek di pelajaran kita sebelumnya, tulisannya seperti ini. Ya. Tulisannya berbeda. Memang itulah karakter bahasa Arab. Itulah karakter bahasa Arab. Karena itu kami sampaikan kepada Ibu Bapak, yang terpenting dulu Ibu Bapak adalah hurufnya. Yang terpenting adalah hurufnya. Soal bagaimana bunyinya nanti dulu. Soal bagaimana tulisannya nanti dulu. Ya. Ini punya ilmu, beberapa ilmu yang terkait bagi kita untuk menyederhanakan persoalan dalam lingkup pantas kita, pemahaman terbatas, yang terpenting adalah hurufnya. Rohmati, yang penting ada 3 huruf yang sama. Gitu ya. Baik, kita dengan demikian, Ibu Bapak, ini kita tadi ingin mengatakan bahwa apa yang baru dari birahmatika ya Rahman ya Rahim? Tadi sempat ada yang menduga bahwa yang baru adalah birahmatika. Nah, setelah kita lihat seperti ini sebenarnya bukan baru. Karena birahmatika itu adalah gabungan dari bi, kemudian ditambahkan dengan rahmah, kemudian ditambahkan dengan K, yang digabung menjadi 1. Nah, jadi yang baru di sini adalah apa, Ibu Bapak, pelajaran kita? Ya. Tapi hati-hati ya. Ya ini lihat tulisannya, lihat hurufnya. Ya, beda. Alif. Ya biasa ya, beda ya. Itu beda dengan ya biasa, beda dengan ya yang ada di akhir. Ada yang sempat melihat tadi apa makna ya di sini? Wahai. Sehingga kalau digabung menjadi 1 secara keseluruhan, apa makna ungkapan ini? Dengan pengasih. Iya. Kita lanjutkan berikutnya, birahmatika ya Rahman ya Rahim. Nah, sekarang setelah kita memahami kata-kata yang baru saja kita kaji, nah coba sekarang secara bergantian ini ya kita baca bersama-sama, lalu coba ungkapkan apa yang bisa dipahami dari ungkapan-ungkapan berikut ini. Kita baca yang pertama. Yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, bagus. Yang ketiga. Abdurrahman. Ya, bagus. Yang keempat. Ilal marhumah. Ya, bagus. Yang kelima. Iya, coba dibaca lagi dalam hati sambil menghayati maknanya. Ya, ini akan memang kata-katanya sangat populer sehari-hari, tetapi di balik itu ada pelajaran tentang bahasa Arab yang bisa menjadi modal kita untuk
memahami pelajaran-pelajaran yang akan datang. Ya, Pak Guru, Rudi. Silakan. Baik, Ibu Bapak sekalian, karena sudah tidak ada yang menyisakan pertanyaan dari pelajaran-pelajaran kita pada hari ini, maka itu artinya sudah saatnya kita beristirahat dulu. Nanti kita lanjutkan dengan kajian yang baru. Ya. Nanti kita lanjutkan dengan kajian. Untuk itu, mari kita syukuri apa yang bisa kita pelajari hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi peningkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita semakin hari semakin menghambakan diri kepadanya dan ini menambah kualitas puasa kita. Terima kasih atas partisipasi aktif Ibu Bapak sekalian dan ya, terima kasih dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Mohon maaf untuk hal-hal yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama.